Dalam ranah keimanan terhadap Allah secara umum, setiap mukallaf wajib meyakini sifat wajib, mustahil, dan jais baginya. Sehingga ia harus, 1. Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. 2. Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi keagungannya. 3. Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah boleh saja melakukan atau meninggalkan segala hal yang bersifat jais atau mungkin, seperti menghidupkan manusia dan membinasakannya. Inilah akidah yang harus diyakini secara umum. Selain itu, setiap mukallaf wajib meyakini secara terperinci sifat wajib 20 yang menjadi sifat-sifat pokok kesempurnaan, sifat asasiyah, kamaliyah, Allah sebagai Tuhan, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jais baginya. Namun hal ini bukan berarti membatasi sifat Allah sebagaimana disalahpahami sebagian orang, tetapi karena sifat-sifat ini yang sering diperdebatkan di sepanjang sejarah umat Islam, maka dengan menetapkannya menjadi jelas bahwa Allah bersifat dengan segala kesempurnaan dan tersucikan dari segala kekurangan. Berikut adalah 20 sifat wajib Allah. 1. Wujud, artinya ada. Maksudnya, keberadaan Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Jadi, sifat wujud Allah ini wajib kita yakini. Keyakinan terhadap adanya Allah bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Secara naluriah, manusia membutuhkan perlindungan atau pertolongan yang sifatnya mutlak. Lalu, kepada siapa manusia mencari perlindungan? Tentu kepada Allah. Keberadaan Allah dapat dijabarkan dalam beberapa bukti, di antaranya adalah adanya alam semesta. Tidak semua yang terjadi di dunia menyadari adanya sesuatu yang mengadakannya. Contohnya, adanya makanan di meja makan pasti ada yang menghidangkannya. Adanya kursi pasti ada yang membuatnya. Demikian pula dengan alam semesta beserta isinya, tentu ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 32 Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, kemudian dengan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. 2. Qidam, artinya terdahulu. Itu berarti, Allah terdahulu tanpa adanya permulaan. Adanya Allah sebelum adanya segala sesuatu. Buktinya adalah, jika Allah bersifat baru atau tidak dahulu, maka berarti Allah sama dengan makhluk. Keberadaan Allah sama dengan makhluk adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu Allah wajib bersifat dahulu. 3. Baqo. Baqo memiliki arti kekal tanpa adanya akhir. Semua makhluk ciptaan Allah akan mati, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang, hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah yang kekal dan tidak berubah-ubah. 4. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Sebagai manusia, kita sering menciptakan suatu barang untuk menunjang kelangsungan hidup. Dari semua barang yang diciptakan manusia, tidak ada satupun yang sama dengan manusia. 5. Qiyamuhu binafsihi. Sifat Allah selanjutnya yaitu qiyamuhu binafsihi yang berarti berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun. Hal ini dijelaskan dalam surat Fatir ayat 15 yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. 6. Wahdaniyah. Wahdaniyah berarti maha esa. Allah itu tunggal, satu dan tidak ada yang menandinginya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 51 yang artinya, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. 7. Kudrot. Kudrot artinya kuasa. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah, salah satunya keberadaan jagat raya yang terdiri dari berjuta bintang dan planet yang selalu bergerak secara teratur tanpa terjadi tabrakan. 8. Irodat. Selanjutnya, sifat wajib Allah yaitu irodat. Irodat memiliki arti berkehendak, karena Allah bebas menentukan kehendak tanpa ada yang memerintah dan melarangnya.
Segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah atas kehendak-Nya. 9. Ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah telah memiliki ilmu yang sangat lengkap. Bahkan ilmunya bersifat menyeluruh, luas dan mendalam. Segala sesuatu, baik yang lahir maupun gaib, tidak lepas dari pengetahuan Allah. 10. Hayat. Hayat artinya hidup. Hidup Allah berbeda dengan manusia atau binatang yang memerlukan jantung yang berdenyut. Allah hidup tanpa memerlukan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. 11. Sama. Sifat wajib Allah yang selanjutnya yaitu sama. Sama artinya mendengar, semua suara baik itu yang nyaring, samar, bahkan yang tidak dapat didengar oleh manusia sekalipun dapat Allah dengar. Allah tidak memerlukan alat pendengar seperti makhluknya. 12. Basor. Basor berarti melihat. Allah dapat melihat segala sesuatu, baik yang besar ataupun kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah tanpa batas. Teknologi canggih manusia tidak akan mampu melampaui atau mengimbangi penglihatan Allah. 13. Kalam. Kalam artinya berkata atau berfirman. Bahasa adalah alat komunikasi yang penting bagi makhluk. Cara Allah berkata-kata tidak sama dengan cara manusia. Allah berkomunikasi dengan hamba-Nya melalui firman atau biasa disebut dengan kalamullah. 14. Qadiron. Qadiron artinya maha kuasa. Allah adalah zat yang berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. 15. Muridan. Muridan memiliki arti maha berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. Dia tidak menciptakan sesuatu karena paksaan. 16. Aliman. Sifat wajib Allah yang ke-16 yaitu aliman. Aliman berarti maha mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. 17. Hayyan. Hayyan memiliki arti maha hidup. Allah adalah zat yang maha hidup. Allah tidak akan mati dan akan terus hidup. 18. Sami'an. Samian adalah maha mendengar. Allah merupakan zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. 19. Basiron. Basiron artinya maha melihat. Allah dapat melihat apapun itu, bahkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya. 20. Mutakaliman. Sifat wajib Allah yang terakhir yaitu mutakaliman, artinya maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Quran yang berisi firman-firman Allah. Itulah 20 sifat wajib Allah beserta artinya yang wajib diketahui. Semoga penjelasan di atas dapat menambah keimanan kita.